Seorang teman bertanya, "Mbak, ada nggak sih hubungan antara mindfulness dengan hukum tarik-menarik?" Kemudian saya jawab, ini adalah dua topik yang berbeda namun sangat berkaitan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan mindfulness untuk mewujudkan apapun yang kita impikan melalui hukum tarik-menarik? Nah, silakan kamu simak video ini sampai habis. Mindfulness adalah kondisi di mana kita benar-benar sadar penuh. Kita benar-benar berada di momen saat ini. Pikiran kita tidak sedang berada di masa lalu, meskipun itu 1 menit lalu, 1 jam lalu, atau beberapa hari lalu, juga tidak sedang berada di masa yang akan datang, tidak menghayalkan apa yang akan terjadi nanti, 1 menit lagi, 5 menit lagi, 1 jam, atau beberapa hari lagi. Tapi kita benar-benar hadir di momen saat ini. Nah, saat kita benar-benar ada di momen saat ini, maka diri kita yang sejati itu benar-benar hadir. Istilahnya, diri kita yang sejati itu benar-benar kerasa kehadirannya saat kita berada di momen saat ini. Kondisi inilah yang disebut sebagai kesadaran murni. Saat kita mindfulness atau hadir, maka kita menjadi jauh lebih waspada, lebih eling terhadap pikiran yang berlalu lalang di dalam otak kita. Dan kita juga menjadi lebih eling, lebih lebih peka terhadap perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau perasaan-perasaan yang ada di hati kita. Nah, kita bisa memanfaatkannya. Jika kita sedang tidak sengaja memikirkan hal-hal yang negatif, kita cepat-cepat sadar seperti ada alarm. Wah, pikiran negatif sedang muncul, jadi saya tidak perlu memberi energi lebih padanya. Jadi cukup dengan mengamati saja sampai pikiran tersebut benar-benar tidak mengganggu kita lagi. Sebaliknya, apabila kita menginginkan sesuatu untuk terwujud di dalam hidup kita, kita dapat memilih pikiran-pikiran mana saja yang layak kita fokuskan. Dengan memberikan fokus, artinya kita sedang memperbesar medan energi dari pikiran tersebut. Kita pilih pikiran yang akan menguntungkan kita, pikiran yang membangun, pikiran yang hanya berguna untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, mewujudkan keinginan kita. Kita tentunya tidak mau menarik hal-hal negatif di dalam hidup kita kan. Jadi pikiran itu kita pilih, kita fokuskan, kemudian dilengkapi ditambah dengan perasaan-perasaan yang sinkron dengan pikiran tersebut. Misalnya rasa senang, rasa antusias, rasa semangat, seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita impikan tadi. Kita ini sesungguhnya memiliki kemampuan untuk memilih pikiran-pikiran tertentu, perasaan-perasaan tertentu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma ketika kita tidak mindful, ketika kita tidak sadar, kita itu dihadapkan seolah-olah pada suatu reaksi yang itu aja. Misalnya kayak ada orang yang menyinggung perasaan kita. Kita selama ini kalau kita nggak mindful, kita mengira bahwa satu-satunya reaksi yang dapat kita berikan terhadap kejadian tersebut adalah marah, tersinggung, bete, jutek, dan sebagainya. Padahal kenyataannya ketika kita benar-benar hadir dan waspada, kita ini mampu memilih pikiran apa saja, reaksi apa saja yang sebaiknya kita keluarkan atas kejadian-kejadian yang sebenarnya memang tidak menyenangkan tersebut. Ya, ingat, kita ini tidak bisa mengatur orang lain, kita tidak bisa mendikte kejadian-kejadian agar selalu oke, agar selalu seperti yang kita harapkan. No, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi kita selalu bisa memilih pikiran dan perasaan kita, memilih reaksi kita terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu hanya bisa terjadi apabila kita selalu mindfulness atau minimal kita selalu terhubung atau terkoneksi dengan diri kita yang sejati. Lama-lama kita akan paham bagaimana sih pola kita. Jadi orang-orang atau kejadian-kejadian yang selama ini sepertinya menimpa hidup kita itu tidak lagi mempunyai kuasa apapun atas diri kita. Kita selalu bisa memilih. Misalnya orang itu ya tetap gitu aja, tetap aja nyolot, tetap aja sombong atau ego kepada kita atau kepada orang lain. Tapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap dia. Oh, orang itu memang begitu. Ya, pada prinsipnya, pada akhirnya saya menyadari betul bahwa sesungguhnya pertengkaran, konflik kita terhadap orang lain, terhadap kejadian-kejadian yang di luar diri kita, itu hanyalah konflik dengan diri kita sendiri. Kita itu seperti bertengkar dengan ego kita. Saya harus balas nih, saya harus gini nih, saya harus
memberikan reaksi ini sama orang itu, dia sudah menghina saya dan sebagainya, dimana kenegatifan itu seharusnya tidak perlu dilawan dengan kenegatifan. Sekalipun dalam hidup ini kita memang berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, kita tidak harus melulu memberikan reaksi yang sama seperti dulu, meledak, murka, marah, dan sebagainya. Kita bisa mengubah emosi kita dengan cerdas. Kita sudah semakin mindfulness, semakin menyadari emosi kita. Kita menjadi pengendali atas diri kita. Jadi kalau selama ini kita ini cenderung tidak waspada, itu istilahnya sama seperti kereta yang nggak ada masinisnya, dia berjalan ke sana kemari, melintasi pegunungan, berbelok-belok, yang nggak ada yang mengendalikan kereta atau kendaraan tersebut. Jadi dia ngelantur kemana-mana. Pikiran kita tadi, emosi kita tadi, ibaratnya ya nggak ada masinisnya. Tapi begitu kita hadir, diri kita yang sejati itu hadir, kita duduk sebagai masinis atau sebagai pilot di situ. Kita duduk mengendalikan kendaraan tersebut. Kendaraan tersebut itu sama saja pikiran dan perasaan kita. Jadi kita memberikan kendali atas diri kita. Kita memilih, ini loh yang harus kita lakukan, ini loh yang harus kita berikan reaksinya begini. Enggak lagi yang melantur marah, enggak keruan seperti itu, tapi kita sendiri yang menjadi pengendali atas diri kita sendiri, pengendali atas emosi dan perasaan kita sendiri, dengan cara bagaimana memilih hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Hal yang positif kita perbesar, kita visualisasikan, kita imajinasikan, kita lakukan repetisi, pengulangan agar hal tersebut benar-benar berwujud dalam hidup kita. Ingat, hal positif menarik hal positif secara berulang, memanggil hal-hal positif lainnya seperti gema. Tapi kalau hal negatif yang muncul ya kita amati saja, karena yang tidak kita fokuskan itu akan melemah nantinya energinya. Jadi seperti itu. Ini juga sama seperti kita sedang memilih mode ya. Saya katakan bahwa pikiran kita, perasaan kita itu program. Kita bisa memilihnya. Misalnya ada kejadian A gitu ya. Kita pilih program apa yang tepat untuk menghadapi kejadian A ini. Ya, mode apa yang sebaiknya kita kembangkan. Kita ini selalu bisa memilih loh. Percayalah, kalau kita benar-benar sudah mindful, kita selalu bisa memilih pikiran dan perasaan kita. Dengan hanya mendengarkan, menjadi pengamat pasif atas apa-apa aja yang berseliweran di dalam pikiran dan perasaan kita tadi. Saya itu punya semacam ritual tertentu di mana saya memanfaatkan kondisi mindfulness itu untuk menarik hal-hal yang memang saya inginkan terjadi dalam hidup saya. Tepat sebelum saya tidur, biasanya saya membiasakan diri saya untuk memasuki kondisi mindfulness. Jadi saya berbaring posisi seperti siap tidur gitu ya, sesaat sebelum benar-benar kita nggak sadar tidur nyenyak. Saya mempertahankan kesadaran saya untuk tetap terjaga. Ketika saya benar-benar terjaga, meskipun tubuh saya sangat rileks, tapi saat itu kesadaran saya benar-benar kuat, benar-benar waspada. Itulah disebut namanya kondisi meditatif ya. Jadi pada saat itu saya sengaja memfokuskan pikiran plus perasaan saya terhadap hal-hal yang ingin saya wujudkan. Misalnya saya menginginkan suatu benda tertentu atau suatu keadaan tertentu, ya saya fokuskan pikiran saya imajinasikan pada saat itu ketika saya benar-benar waspada, benar-benar hadir, diri saya sejati benar-benar hadir. Saya mengimajinasikan, misalnya saya menginginkan satu hal, saya pegang benda itu, saya rasakan sukacita, rasa senang, saya senyum di dalam hayalan, di dalam imajinasi saya bahwa saya sudah memiliki benda itu, dan saya ucapkan terima kasih dalam hati saya bahwa saya sudah memiliki apa yang sudah saya inginkan. Kemudian saya pergi tidur. Kemudian saya biarkan kesadaran saya perlahan-lahan menghilang, terbawa oleh tidur atau mimpi saya tadi. Begitu pula ketika bangun tidur, tepat sebelum kita benar-benar terjaga sepenuhnya, sebelum kita turun dari tempat tidur kita, saya memasuki kondisi meditatif tadi seperti sebelum tidur. Jadi saya mengaktifkan seluruh indera saya. Saya dengarkan apa-apa yang ada di sekitar saya, misalnya pagi itu ya, suara kicau burung, kokok ayam, kemudian saya merasakan dinginnya udara pagi, saya benar-benar utuh merasakannya. Kemudian saya masuk dalam kondisi mindfulness, dalam kondisi meditatif tadi. Pada saat itu, apa yang saya imajinasikan, saya visualisasikan sebelum saya tidur tadi, saya ulangi lagi, saya lakukan repetisi. Itulah ritual saya. Ini sebenarnya hal yang mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja, asal kita benar-benar bisa mendisiplinkan diri. Ini nggak sulit loh, karena kita sebelum tidur itu biasanya kita ini kan menghayal atau gimana gitu ya, membayangkan atau
mengingat-ingat kejadian yang sudah lalu. Kadang-kadang kita mengingat hal-hal yang menjengkelkan yang terjadi pagi atau siangnya. Nah, hal tersebut alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan determinasi, kita melakukan seleksi gitu ya, seleksi pikiran. Hal yang tersebut tidak perlu kita fokuskan, tapi kita arahkan pikiran kita untuk lebih memilih hal-hal yang positif untuk terjadi. Kita fokuskan saja, kita lakukan hal itu. Hal ini juga sama seperti yang dilakukan orang-orang yang melakukan meditasi. Ketika kita benar-benar mindfulness, sesungguhnya kita benar-benar mengawasi pikiran dan perasaan kita. Ya sekalian aja kita fokuskan pada apa yang kita inginkan. Disitulah hukum tarik-menarik akan bekerja. Tantangannya adalah ketika sebelum tidur kita memasuki kondisi sadar penuh ini, kita biasanya, kalau saya biasanya akan kadang-kadang hilang kesadaran itu langsung tidur gitu kan ya. Tapi semakin lama semakin sering kita berlatih, ini akan semakin mudah bagi kita. Itu malah menjadi semacam ritual yang mengasihkan bagi kita. Ingat, kekuatan besar yang dimiliki oleh manusia itu adalah imajinasi. Melalui imajinasi lah banyak sekali penemuan-penemuan itu dilakukan oleh para ahli, menemukan lampu, menemukan itu semua dimulai dari imajinasi, dari mimpi. Nah, saya kira cukup sekian video kali ini. Saya harap semua teman-teman dapat mempraktekkan ini. Ini hal yang sangat sederhana, hal yang sangat mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Asal kita sudah mampu menemukan kondisi yang pas, state yang pas di hati kita bisa mempraktekkannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan kamu subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.